Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah doa pagi ini, biar damai sejahtera bagi dari Tuhan, dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah ini, kita angkat pujian yang berjudul Penggembalaan. Hanya ada satu tempat yang paling indah, yaitu penggembalaan. Di sana ku temukan ketenangan hati dan jiwaku disegarkan. Yesus adalah gembala yang baik, Dia selalu menjagaku. Dia selalu menyucikanku hingga ku menjadi sempurna. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Kau masih memberi perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan kepada kami. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami merasa tidak mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah tangan belas kasih dan tangan kemurahan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Urapilah saat kami membaca firman, urapi saat berdoa menyembah Engkau. Biarlah doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu, berikan roh penyembahan kelembutan hati kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan mengganggu saat membaca firman, saat berdoa menyembah Engkau. Lewat roh ngantuk, jahat, najis, segala sesuatu main-main, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-39. Ayub pasal 39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota,
tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jeripayahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerencing. Tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak diulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan peki. Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah. Dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Tuhan kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Puji Tuhan. Ya, ini kitab Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 38 ya. Jadi yang menjadi perhatian kita saudaraku adalah ayat 8, itulah tentang keledai ya. Keledai, dapat siapakah yang mengumbar keledai liar dan atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang ya. Ini yang menjadi perhatian kita karena keledai itu adalah bangsa kafir ya. Di dalam
Hakim-hakim, ya. Jadi keledai adalah bangsa kafir. Hakim-hakim pasal 15 ayat yang ke-16. Berkatalah Simson dengan rang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rang keledai 1000 orang kupukul. Jadi ini perkataan Simson kepada bangsa Filistin, ya. Jadi Filistin itulah bangsa kafir, ya. Bangsa Filistin sama dengan bangsa keledai, ya. Sekarang artinya bangsa kafir, ya. Itulah keledai. Puji Tuhan. Jadi kembali Ayub 39 ayat 8. Jika bangsa kafir atau kita tidak tergembala, ya. Jika bangsa kafir tidak tergembala, maka tabiatnya hanya seperti keledai, yaitu pertama keledai liar, ya. Keledai liar. Keledai liar itu sama dengan, ya, liar berarti tidak bisa diatur, ya. Liar itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, ya. Hanya mengikuti maunya daging, ya. Itulah bangsa kafir. Kalau tidak tergembala, bangsa kafir itu hanya seperti keledai, yaitu pertama keledai liar, artinya tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, ya. Ya, hanya mengikuti kehendak daging, ya, keinginan dan hawa nafsu daging, ya. Itu sama dengan, ya, saudaraku, ya, keledai liar itu sama dengan yaitu beredar-edar, ya, liar itu beredar-edar, ya, ya, kemana-mana, ya, beredar-edar, itu, ya. Tidak bisa tergembala, ya. Selalu lari kemana-mana itu, ya, pergi kemana. Ya, sekarang ini ya itu, ya, banyak sekarang bangsa kafir ini, anak Tuhan ini keledai liar, ya. Terutama liar soal ibadah, ya. Ibadah di sini, ibadah di sana, pergi ke sana, ibadah ke sono, ibadah ke tempat lain. Nah itulah. Nah itu bangsa kafir liar, ya. Ya. Apalagi yang udah dinasihati, diarahkan, ayo hanya dalam penggembalaan ibadah, ya, tapi pergi ke sana, atau mungkin sekarang pergi ke sana, ya. Sekarang ini, nah, nonton di YouTube bisa, lihat di YouTube ada ibadah lain, wah ini ibadah lain ini, wah itulah liar. Semoga kita memang itu tabiatnya. Kalau nggak digembalakan ya liar. Jadi semua diikuti, ya. Ya. Kemana saja dia pergi. Nah itu. Semoga kita mengerti. Akhirnya kedua, siapakah dapat yang akan membuka tali tambatan? Keledai jalang menjadi keledai jalang. Ya. Jalang. Istilah jalang itu sama dengan jahat dan najis. Ya itulah, hati-hati. Jadi kalau sudah liar, beredar-edar, semua dimasuki, ya, banyak macam ibadah didengar, oh maka dia akan menjadi keledai jalang, ya. Jalang itu sama dengan jahat dan najis, ya, jalang, ya. Itu istilah untuk jahat dan najis, ya. Jahat dan najis yaitu, ya, hanya, ya, berbuat dosa, ya, dosa. Mulai dari dosa kejahatan, ya, dosa kejahatan, ya. Akar kejahatan itulah cinta uang, ya itu. Cinta uang sehingga menjadi kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri, merampas milik orang lain. Terutama mencuri milik Tuhan. Itulah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Jadi kalau kehidupan itu tidak tergembala, liar, ya tidak mungkin bisa perpuluhan. Ya, perhatikan saudaraku. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, apalagi imam hamba Tuhan, mencuri perpuluhan, tidak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dan persembahan khusus, itu tandanya kita tidak tergembala. Oh tapi om ada dia di kandang, ya tapi hatinya tidak tergembala. Cuma tubuhnya aja yang ada, ya. Itu tandanya dia liar. Nah, sekali lagi siapapun termasuk saya sebagai gembala, kalau gembala tidak kembalikan perpuluhan, itu tanda gembala liar. Domba juga, ya, jemaat itu tandanya keledai liar, ya, tidak tergembala. Semoga kita bisa mengerti, ya, waspada, ya, itu. Nah, jahat akhirnya tadi dosa kenajisan, jalang itu istilah kenajisan. Itulah
saudaraku, puncak dosa. Ya, dosa makan minum, merokok, mabuk, ya itu nanti kalau sudah liar ya pasti merokok, mabuk, bebas sudah. Ya, sampai narkoba, ya. Dan dosa kawin mengawinkan, nikah yang salah, ya. Ya, nikah yang salah, penyimpangan sampai kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Nah, itu menjadi jalang, ya. Sehingga akibatnya, ya, keledai hanya untuk dibinasakan, ya. Semoga kita bisa mengerti, keledai hanya untuk dibinasakan, ya. Puji Tuhan. Nah, itulah, jadi bangsa kafir kalau tidak tergembala ya menjadi keledai, ya, liar, jalang, sampai dihukum, sampai dibinasakan. Nah, jalan keluarnya, ya, jalan keluarnya dalam kitab Kejadian pasal 49, ya, keledai harus tertambat, ya. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur, ya. Jalan keluarnya, keledai atau kita bangsa kafir harus tertambat. Menambatkan keledai pada pohon anggur dan pohon anggur pilihan. Jadi kita harus tertambat. Dan keluarnya keledai harus tertambat pada pohon anggur pilihan atau pokok anggur yang benar. Artinya sekarang kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Ya, kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar, tertambat. Ya, diikat. Ya, tertambat itu diikat sehingga tidak bisa liar, tidak liar lagi. Ya, itu istilah tergembala, diikat, ya. Sehingga tidak liar lagi, ya. Tidak jalang. Nah, kalau liar pasti jalang. Tapi kalau tidak liar berarti tidak jalang, ya. Keledai harus tertambat. Kita harus tergembala pada akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur pilihan pada pribadi Yesus. Itulah sekarang pada firman pengajaran yang benar. Harus tertambat, terikat, ya. Ya, pada satu pohon, ya, satu pohon, satu pokok. Sekarang satu pengajaran, ya, tertambat. Tandanya, yuk, keledai tertambat, kita tergembala. Tandanya yaitu ada di kandang. Itu ada di kandang, sama dengan setia, tekun dalam ibadah pelayanan di kandang. Jadi bukan saya ibadah tiap hari aku ibadah. Tapi tadi liar. Ibadah di A, di B, di C, di D, sampai di Z. Semua didengar. Bukan begitu, saudaraku, penggembalaan. Penggembalaan itu satu pohon anggur. Satu pokok anggur pilihan. Satu. Ya. Artinya sekarang kita tekun, setia dalam ibadah pelayanan di kandang penggembala. Hanya satu pokok. Hanya di kandang penggembalaan. Ya. Semoga kita mengerti. Dan kedua, hanya mendengar satu suara gembala. Ya. Kalau udah satu pokok ya satu suara. Satu suara gembala, satu firman pengajaran yang benar atau firman penggembalaan. Ya. Satu suara, satu pengajaran. Ya, itu, ya. Semoga kita mengerti. Ayo, jadi hanya dengar satu suara, dengar dan mengikut. Itu untuk domba, mengikuti gembala. Mendengar dan mengikuti suara gembala. Sama dengan taat, dengar-dengar, ya. Nah, itulah. Jadi kalau udah tertambat pada pohon anggur pilihan sekarang kita bangsa kafir, tergembala pada satu firman pengajaran benar, artinya kita tekun dan taat dalam penggembalaan, ya. Tekun dan taat dalam satu pengajaran, satu penggembalaan. Sehingga, tadi itu, ia akan mencuci pakaiannya. Kita mengalami penyucian, ya. Kalau kita tekun, taat, maka kita akan mengalami penyucian. Pakaian itu perbuatan, dimulai dari hati. Ya, penyucian, hati pikiran disucikan, pakaian perbuatan disucikan, perkataan juga disucikan. Disucikan. Tadi dari sifat-sifat liar, dari sifat-sifat keledai jalang, kita mengalami penyucian. Terus menerus mengalami penyucian, ya. Semoga kita bisa
mengerti. Tuhan tolong kita. Ayo tekun dan taat. Maka kita akan disucikan. Ya, puji Tuhan. Nah, sesudah di kandang, domba tergembala itu berarti kita ada dalam kandang. Nah, hati-hati. Jangan sampai keluar. Ya, jangan sampai keluar. Ya, jadi sudah masuk kandang jadi domba, waspada. Jangan sampai keluar dari kandang. Kalau keluar dari kandang, maka istilah firman Tuhan disebut kuda terlepas dari kandang. Nah, kalau di dalam kandang kita domba. Tapi kalau keluar, kuda lepas dari. Hati-hati, ini lebih ngeri. Jadi tadi kita sebelum jadi domba kita keledai. Udah ngeri memang. Jahat, najis, liar jalan. Tapi sekarang masuk kandang, puji Tuhan. Nah, udah dalam kandang harus kuat, teguh hati. Jangan keluar, sebab kalau keluar seperti kuda terlepas dari kandang. Itu di dalam ini dia Keluaran 32:25 nih. Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas dari kandang. Tadinya domba, bangsa Israel itu domba Tuhan. Tapi karena mereka keluar dari kandang mereka menjadi kuda. Begitu juga bangsa kafir. Ya. Sehingga ayo kita lihat kuda itu udah yang kembali ayat 39 tadi, ya. Ini dia kuda lepas dari kandang, ya. Ayat 22, engkau yang memberi tenaga kepada kuda, engkau yang mengenakan surai pada tengkuknya, ya. Ya. Dan seterusnya itu. Lalu ayat yang ya. Ini kuda nih, ya. Hanya ikuti kekuatan daging, ya. Ayat yang ke-27. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ya inilah. Ya. Jadi kuda meronta-ronta kalau dengar bunyi sangkakala. Ya, hati-hati ya. Sangkakala itu firman pengajaran diulang-ulang. Jadi kuda meronta-ronta. Ya. Jadi kenapa sampai domba itu bisa keluar kandang? Atau kenapa sampai menjadi kuda? Karena meronta-ronta dengar firman. Nah, hati-hati. Tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Main-main, itu seperti meronta-ronta. Tidak serius. Lalu juga protes, itu meronta-ronta. Kritik, enggak mau. Itu orang meronta-ronta itu ya. Tidak mau protes, kritik, komentar. Nah, itu. Hati-hati ya. Makanya kalau sesama domba, selama jemaat, bahkan sesama imam saya katakan, kalau saudara dengar perkataan seorang yang meronta-ronta, itu tanda kuda. Nah, itu tanda tidak mau tergembala. Perhatikan, nanti kalau bicara-bicara ketemu, begini, pendeta ini bilang begini, kuda, jauhi. Nanti saudara ditarik. Jauhi ya, hindari. Ya, hindari. Ya, Tuhan tolong kita. Banyak ini sekarang. Ya. Sudah di kandang tapi meronta-ronta, akhirnya jadi kuda keluar. Ya. Kuda itu hanya ikuti keinginan hawa nafsu daging. Ya. Kuda itu tidak bisa dikendalikan. Ya, itu saudara-saudara. Ya. Hanya mengikuti keinginan hawa nafsu daging, ya, kuat, ya. Tadi itu ya. Garang, galak, ayat 27 tadi. Nah, itulah. Ini tabiat kuda nih. Garang. Udah garang, galak. Galak ya. Jangan gampang emosi. Orang ngomong baik-baik dia mui. Ya itulah garang, galak, kuda itu. Ya. Ayo saya perhatikan juga. Ya. Orang baik-baik ngomong langsung digalai, dihina. Ya kuda. Ini tanda tidak tergembala. Waspada ya. Jadi yang benar ayo. Ya tergembala, tekun dan taat. Dan bertahan. Jangan pernah keluar. Tetap tekun. Tidak pernah tinggalkan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hasilnya tadi pertama di kejadian tadi kita disucikan. Itu hasil secara rohani. Disucikan ya. Ia akan mencuci ya. Disucikan. Ya, pikiran, perasaan, ya, hati, pikiran, perbuatan sampai nanti perkataan kita disucikan. Tetapi juga ada hasil secara jasmani. Kalau tertambat itu itu seperti ranting melekat pada pokok anggur. Ya, itu secara jasmani ranting melekat pada pokok anggur. Artinya kita pasti hidup. Kalau melekat pasti hidup. Ya.
ranting itu pasti hidup. Artinya ada jaminan pemeliharaan hidup sampai tidak kekurangan. Ya, ada jaminan pemeliharaan hidup sampai tidak kekurangan, pasti hidup. Lalu ranting melekat itu hidup itu bertunas. Yang kedua berbuah. Ya, setiap ranting berbuah. Ya. Semoga jadi kalau melekat pasti berbuah. Buah anggur yang manis, itulah kebahagiaan. Ayo, dalam penggembalaan ada kebahagiaan, saudaraku, buah anggur manis, kebahagiaan, kemanisan, ya, saudara-saudara, ya, berbuah. Secara jasmani berbuah itu juga berhasil, ya, berhasil. Ayo, Tuhan tolong semua dalam penggembalaan pasti berhasil. Yang penting kita mantap, pasti berhasil. Sampai berbuah, saudaraku, buah yang terakhir namanya buah kesempurnaan. Yaitu kalau kita tergembala terus, kita akan disucikan dan diubahkan sampai menjadi sama mulia untuk layak menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Ayo, ini permohonan kita kepada Tuhan, ya. Ini kerinduanku Tuhan, biarlah aku ada dalam penggembalaan ini sampai akhir, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang bisa berlutut silakan, kalau tidak bisa duduk saja, kita angkat kor pujian tadi. Ini kerinduanku, ya. Ini kerinduanku Tuhan. Haleluya. Doa kita pagi ini biar semua betul-betul ada dalam penggembalaan. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Ini kerinduan, ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Dengan buka hati, buka suara. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan merindu. Ini kerinduan. Jangan sampai aku jadi keledai, apalagi jadi kuda Tuhan. Biar jadi domba yang tergembala. Haleluya. Bawa pribadi, bawa juga nikah, rumah tangga, semua tergembala. Mari kita datang pada Tuhan. Buka hati, buka suara. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, kuatkan kami semua. Haleluya. Benar-benar ada dalam penggembalaan ini Tuhan. Jangan jadi keledai liar dan jalang pribadi kami, suami kami, istri kami, anak, kakak, adik, orang tua. Oh Tuhan, jangan jadi keledai liar, jalang, gembala, bahkan jemaat Tuhan, tolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jadikan kami semua domba-domba yang tergembala. Jadikan semua domba-domba yang setia dan tekun. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
yang sudah dalam penggembalaan kuatkan Tuhan, jangan sampai keluar. Lebih ngeri lagi menjadi kuda yang lepas dari kandang. Oh Tuhan tolong. Kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kuatkan semua, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Mohonlah kemurahan Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkan semua dalam penggembalaan Tuhan, haleluya. Kuatkan semua dalam penggembalaan ini Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu. Mohonlah kemurahan-Mu. Kami menyembah Engkau. Jangan jadi keledai liar jalan, gembalakan kami semua. Udah di kandang biar kuat, jangan sampai jadi kuda lepas dari kandang Tuhan. Kuatkan Tuhan, belas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, kuatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kuatkan Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Lembutkan hati kami. Semua jadi domba yang tergembala benar dan baik Tuhan. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mohonlah kasih-Mu. Kami tidak mampu. Mohonlah kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu. Jamalah kami. Haleluya. Haleluya. Jamalah Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Jangan sampai keledai liar jalan Tuhan. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Yesus. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berikanlah kemurahan supaya kami semua tertambat Tuhan. Keledai tertambat pada pohon anggur pilihan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur supaya kami hidup bertunas sampai berbuah. Haleluya, kuatkan Tuhan yang sudah di kandang, kuatkan. Jangan sampai keluar, biar semua bertahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kuatkanlah Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Yesus, haleluya Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus, haleluya. 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 Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami semua Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan doa kami, pergumulan permohonan kami, supaya semua bisa tergembala benar dan baik Tuhan. Haleluya. Semua ada di kandang, tidak keluar sampai garis akhir Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan. Ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ini kerinduanku dan menjadi doaku yang selalu ku panjatkan padamu. Tuhan, tuntun langkahku dalam penggembalaan mencapai Yerusalem baru. Denganku sambil bangkit berdiri. Ayo, ini kerinduan kita, permohonan kita, angkat dua tangan. Semua bisa digembalakan. Mohon tuntunan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami, permohonan kami, semua digembalakan Tuhan. Jangan ada yang jadi keledai liar jalang, apalagi kuda lepas kandang Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu, tuntun kami semua, gembalakan kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama nikah, rumah tangga, keluarga, semua ada dalam penggembalaan sampai garis akhir. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menolong. Haleluya. Terima kasih. Pergumulan kami semua Engkau tolong. Yaitu untuk setia dalam penggembalaan, berikan kemenangan. Supaya semua setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir Tuhan. Engkau jamah semuanya. Yang sudah undur tarik kembali, juga baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Juga pergumulan sakit, gangguan kesehatan, jamah semua. Bapak Ibu anak muda anak kecil tolong. Pak Menol Sombing, Pak Aposan Marbun, jamah juga. Pak Saud Tanpa Bolon Inawadi, Bu Emi Pardede, Ibu Rosita Barus juga, Ibu Emi Pardede. Engkau sehatkan selalu Pak Joni, Pak Marudut juga Engkau jamah senantiasa Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Demikian juga Engkau yang menolong kiranya. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh Tuhan. Anak Milka juga Ibu Mutasi sehatkan Tuhan. Semuanya Engkau tolong. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan sakit kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Tuhan memulihkan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demikian juga Engkau menolong kiranya pergumulan dalam haleluya usaha pekerjaan. Engkau buka jalan. Haleluya Engkau berkati cari kerja juga Tuhan. Membukakan jalan, tapi jangan mengganggu ibadah dan kami. Jawal-jawal pekerjaan menghalangi ibadah, Engkau juga membuka jalan supaya semuanya tidak terhalang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang sekolah, kuliah berkati, berikan hikmat akal budi. Demikian juga Tuhan nikah-nikah, berikan kelembutan hati. Satukan dalam nikah rumah tangga, satukan dalam pengajaran penggembalaan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Tolong mudah-mudi pergaulan sucikan, berikan takut akan Tuhan, beri ketaatan supaya mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu yang hamil juga Engkau sehatkan ibu dan bayinya sampai lahir dengan sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menolong, haleluya semuanya.
Engkau yang membela semuanya Tuhan. Bangsa negara pemerintah kami juga berkati dari pusat sampai daerah kota Batam beri takut akan Tuhan sampai RT RW, menjamin kami setia beribadah Tuhan. Engkau beri keamanan, juga Bu Impar Dedes menjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, inilah kehidupan kami, Engkau yang menolong kami semuanya. Haleluya. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan, beri kekuatan supaya semuanya betul-betul digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan bagaikan pohon yang, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur pilihan. Kami tertambat pada haleluya pohon anggur pilihan Tuhan. Sampai garis air, sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat dua tangan. Ini hidup kami, lindungi kami semua. Dari segala celaka, mara bahaya, dari bencana, dari virus, dosa, dari penyakit, dari apapun. Selamatkan semua, sehatkan sampai sempurna. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu ibadah doa pagi hari Kamis.